Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Nugraha dari PGRI Cabang Rban. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan pengalaman yang sudah saya lakukan tentang bagaimana caranya untuk memaksimalkan belajar dari rumah dengan menggunakan Microsoft Teams, Microsoft Form, dan bimbingan mandiri. Dari latar belakang tentang adanya wabah virus COVID-19 yang merubah tatanan kehidupan termasuk dunia pendidikan, arahan Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang bagaimana belajar di masa pandemi COVID-19 dan bagaimana cara mengefektifkan belajar dari rumah melalui pembelajaran jarak jauh. Penulis merumuskan masalah bagaimana cara memaksimalkan pembelajaran jarak jauh selama masa pandemi COVID-19, khususnya mata pelajaran matematika di SMP Negeri 3 Reban, kelas 9, tahun pelajaran 2020-2021. Kajian pustaka yang mendasari best practice ini antara lain: yang pertama, aktivitas belajar; yang kedua, hasil belajar; yang ketiga, media belajar; dan yang terakhir adalah pembelajaran jarak jauh. Dalam pembahasan masalah, penulis membagi menjadi 3 bagian, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan hasil belajar. Yang pertama, perencanaan. Dalam kegiatan ini, penulis menyiapkan beberapa hal, di antaranya menyusun jadwal BDR, sosialisasi jadwal BDR kepada Dewan Guru, membuat RPP, mempersiapkan materi ajar, mempersiapkan instrumen penilaian, dan sosialisasi kegiatan webinar kepada peserta didik. Pelaksanaan kegiatan. Setelah persiapan dirasa cukup, penulis mengajak anak-anak untuk masuk kelas. Tetapi sebelumnya, penulis meyakinkan bahwa anak-anak sudah memiliki akun resmi dari Microsoft, menginstal aplikasi Microsoft Teams, dan jaringan internet yang memadai. Setelah persiapan belajar dari rumah sudah dilakukan oleh peserta didik, maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh penulis adalah membuat kelas, membuat jadwal tatap muka secara online, membuat link untuk masuk kelas, kemudian disosialisasikan kepada peserta didik yang tampak pada gambar di bawah ini. Kegiatan webinar. Dalam menyampaikan materi pelajaran, anak-anak sangat berantusias karena hal yang baru buat mereka. Aktivitas yang dilakukan penulis untuk menyampaikan tugas dengan WhatsApp. Penulis memberikan bimbingan mandiri kepada peserta didik jika dirasa perlu. Jika anak-anak atau peserta didik masih mengalami kesulitan dalam memahami materi atau mengerjakan tugas-tugas yang harus ia kerjakan. Dengan menggunakan Microsoft Form, penulis memberikan penilaian atau evaluasi berupa ulangan harian ataupun penilaian tengah semester.
Hasil belajar aktivitas peserta didik. Pada pertemuan pertama, anak-anak masih belum siap menerima pelajaran. Hal ini hanya 40%. Artinya, sebagian besar anak-anak masih belum masuk kelas. Hal ini dikarenakan belajar dengan sistem yang baru. Mereka belum beradaptasi, sinyal yang lemah, dan permasalahan terutama menggunakan akun Microsoft yang belum bisa masuk. Pada pertemuan berikutnya sampai terakhir, anak-anak sudah terbiasa dengan menggunakan gadget. Artinya, anak-anak sudah siap menerima pelajaran. Hal ini terlihat pada tabel ataupun grafik pada pertemuan yang ke-6. Untuk indikator mengajukan pertanyaan, dari pertemuan 1, pertemuan 2, sampai pertemuan ke-6, anak-anak masih rendah. Hal ini terlihat bahwa mereka masih 60% ke bawah yang mengajukan pertanyaan. Kemudian, untuk indikator aktif membuat tugas merangkum, kebiasaan anak-anak setelah melakukan webinar, penulis menyuruh mereka memberikan tugas rangkuman dari apa yang sudah penulis sampaikan kepada anak-anak. Di pertemuan pertama ada 30%, di pertemuan kedua ada 35%, di pertemuan ketiga ada 50%. Hal ini naik dan naik, artinya mereka aktif untuk membuat tugas merangkum. Untuk indikator yang terakhir yaitu aktif mengumpulkan tugas. Hal ini terlihat dari pertemuan 1, pertemuan 2, sampai pertemuan 6. Anak-anak dalam mengumpulkan tugas masih 70% ke atas. Di pertemuan ke-6, 90%. Artinya ada 10% anak yang tidak mengumpulkan tugas. Hal ini dikarenakan mungkin belum tahu informasi, tidak punya handphone, dan lain-lainnya. Hasil belajar kognitif peserta didik terlihat bahwa rata-rata di tugas pertama 62,7, tugas kedua 52,8, sedangkan ulangan pertama 40,4, di ulangan kedua 55,6. Sedangkan untuk penilaian tengah semester, mereka mendapat nilai rata-rata 53,6. Untuk nilai terendah di tugas pertama nilainya 20, sedangkan di tugas yang kedua nilainya 35, nilai tugas ketiga 30, sedangkan untuk penilaian harian pertama nilai terendahnya adalah 50. Untuk penilaian tengah semester mendapatkan nilai terendah 45. Untuk nilai tertinggi ada yang mendapatkan nilai 100 di tugas yang pertama, tugas kedua, tugas ketiga, dan tugas keempat. Hal ini karena anak-anak lebih kreatif dalam mengerjakan tugas-tugas. Mereka berkolaborasi dengan teman sejawat, mencari literasi di internet, dan mencari jawaban menggunakan aplikasi-aplikasi yang mereka punyai. Bahkan mereka juga bertanya kepada kakak-kakak kelas yang lainnya. Sedangkan untuk KKM, kita melihat bahwasanya di tugas pertama hanya 62%, sedangkan tugas kedua 65%, tugas keempat 76%, penilaian harian kedua 68%, sedangkan penilaian tengah semester 70%. Demikian paparan best practice ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.